warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan Kak Fahri di sini. Tentunya masih bersama channel YouTube kebanggaan kita, Science TV Channel, sebuah channel YouTube tempat media edukasi dan juga seni. Baik, setelah kita kemarin bersama-sama sudah menentukan letak titik koordinat berat benda, baik benda satu dimensi yang menyerupai garis atau hanya memiliki panjang, dan benda dua dimensi, benda bangun datar, pun juga benda tiga dimensi bangun ruang, ataupun juga benda gabungan dari dua dimensi tersebut yang menyerupai rumah. Nah, untuk kelanjutannya kita akan membahas mengenai momen gaya, momen inersia, dan juga momentum sudut. Akan tetapi sebelum itu, nggak ada salahnya dong Kak Farin akan selalu mengingatkan kalian untuk like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe Science TV Channel, media edukasi dan juga seni. Baik, sebelum kita berlanjut ke pembahasan mengenai momen gaya, momen inersia, dan juga momentum sudut, kita akan menyaksikan beberapa video-video yang mengenai materi tersebut. Ini dia video berikut ini. Ya, pada video pembelajaran kali ini akan menerangkan bagaimana besar momen gaya ya. Di sini bagaimana membuka pintu dengan dua cara. Yang pertama dengan tegak lurus ya, tegak lurus dari pintu atau membentuk sudut. Nah, engsel di sini ini sebagai titik poros. Nah, kita ukur dulu panjang dari pintu ini ya. Panjang dari pintu ini 70 cm. Nah, coba kita tarik dengan tegak lurus. Susah atau mudah kita bandingkan dengan membentuk sudut ya. Sekitar 30 derajat ya. Kita tarik. Ternyata gaya yang dibutuhkan akan jauh lebih besar ketika kita menarik dengan membentuk sudut. Sementara kalau misalkan yang tegak lurus atau 90 derajat itu akan jauh lebih mudah. Besar kecilnya momen gaya yang dihasilkan dari memberikan gaya terhadap sebuah benda, katakan di sini daun pintu, itu membuktikan mudah susahnya dalam menggerakkan benda tersebut. Seperti itu. Kadang-kadang buka baut itu ada kan baut yang keras, biasanya baut yang di atas 12 itu keras-keras, 14 pokoknya bautnya kan besar, otomatis kan agak keras juga. Kalau kita pakai kunci yang biasa kayak gini, kadang-kadang tempatnya di dalam kita itu nggak kuat, maksudnya nggak kuat itu kalau tangan tuh kadang-kadang ini sakit muternya ini karena ininya terlalu pendek. Nah makanya itu kita belajar menyambung kunci sekarang biar ininya makin panjang, otomatis ini dorongannya itu nggak semakin banyak. Jadi cuma kalau panjang semakin ringan, itu gampang. Oke, jadi cara nyambungnya itu gini. Contohnya di baut as roda ya. Gini ya. Kalau gini kan berat, pakai ini enak. Nah gini. Nah. Apa sih permainan jungkat-jungkit itu? Permainan jungkat-jungkit atau jungkat-jungkit adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah papan panjang dan sempit yang berporos di tengah. Saat permainan jungkat-jungkit berlangsung, ujung yang satu akan bergerak naik karena terdorong ke atas dan ujung yang lain akan bergerak turun akibat adanya gaya gravitasi. Nah, setelah kita tadi bersama-sama sudah menyimak video pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, di antaranya tadi kita sudah melihat bagaimana orang membuka pintu dengan dua cara. Yang pertama dengan membentuk sudut tegak lurus 90 derajat, dengan yang kedua membentuk posisi sudut 30 derajat. Di situ ada faktor gaya yang diberikan, mudah susahnya untuk membukakan daun pintu tersebut. Pun juga pada saat seseorang membukakan baut dengan menggunakan kunci Inggris, letak gaya tarik atau gaya dorong pada suatu lengan gaya itu mempengaruhi perputaran baut itu sendiri. Nah, setelah itu juga kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan dua anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Nah, contoh kecilnya dari jungkat-jungkit di sini sudah ada neraca
manual, di mana tadi dimisalkan sebelah kanan ada seorang anak dengan berat sekian Newton dan di sebelah kiri dengan berat sekian Newton. Letak si A dengan sekian meter, berapa letak si B untuk menyeimbangkan gerak ayunan jungkat-jungkit tersebut. Nah, baik itu kunci Inggris, membuka daun pintu ataupun jungkat-jungkit ada hubungannya dengan gaya tarik atau gaya dorong. Nah, berkaitan dengan gaya tarik atau gaya dorong yang diberikan pada suatu benda tersebut itu ada hubungannya dengan momen gaya atau torsi. Tapi sebelum ke momen gaya, kita akan bahas tentang dinamika rotasi. Dinamika itu merupakan perubahan atau perpindahan, dan rotasi adalah perputaran atau gerak melingkar. Jadi perubahan, gerak putar atau melingkar suatu benda yang dipengaruhi oleh suatu gaya yang diberikan, baik itu gaya tarik atau gaya dorong, itu dinamakan dengan dinamika rotasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi, ya, dimana di sini dilambangkan dengan huruf T, T keriting, ya. Momen gaya apa? Kemampuan suatu gaya dalam menggerakkan atau memutar suatu benda yang dipengaruhi oleh jarak atau letak gaya yang diberikan terhadap letak titik tumpu atau titik poros. Seperti halnya tadi, ketika si A tadi duduk di sebelah kanan dan si B duduk di sebelah kiri dengan jarak si A sekian meter, berapa jarak si B untuk duduk di sebelah kiri agar seimbang. Letak titik porosnya katakanlah di sini titik tumpu. Nah, di situ adalah yang dinamakan dengan titik poros atau titik tumpu. Pun juga ketika tadi kita sudah mengetahui ketika orang membuka baut, di mana baut di sini gaya tarik atau gaya dorongnya baik di tengah atau di ujung, ini yang dinamakan dengan titik poros adalah letak di mana si si baut itu berada. Nah, faktor yang mempengaruhi berarti di sini ada dua besar gaya yang diberikan atau force dalam bahasa Inggris, ya, disimbolkan dengan huruf F, dan juga letak atau jarak titik tumpu atau titik poros atau L, long, ya. Jadi rumus momen gaya itu sendiri dari faktor yang sudah kita dapati bahwa torsi adalah perkalian dari besarnya gaya yang diberikan dikali jarak titik poros atau jarak di mana gaya itu berada terhadap titik poros. Nah, untuk aturannya, untuk perhitungan momen gaya atau torsi, perhatikan jika arah putar gaya searah jarum jam, nilai gaya adalah positif. Walaupun di beberapa buku ada yang nilai negatif, tetapi di sini kita mengutamakan logika berpikir. Kalau searah berarti itu positif. Jika arah putar gaya berlawanan dengan arah jarum jam, itu nilai negatif. Apa maksudnya? Contohnya di sini ada jungkat-jungkit, ya. Ini jungkat-jungkit, ini yang lebih minimnya. Ketika arah putar gaya berarti benda yang di kiri ke bawah, berarti membuat si tongkat ini berputar searah jarum jam. Maka dari itu berat atau gayanya si benda yang berada di sebelah kiri di sini itu nilainya plus. Nah, untuk benda yang berada di sebelah kanan, yang duduk di sebelah kanan, pengaruh dari gaya berat yang membuat si batang ini berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Maka gaya berat atau gaya tarik atau gaya dorong tersebut nilainya min. Nah, untuk analoginya di sini berkaitan dengan jungkat-jungkit tadi, bahwasanya, ya, tadi kita sudah katakan di sebelah kanan Ani duduk 2 meter dari titik poros dengan berat Ani itu 60 Newton, ya. Kemudian yang di sebelah kiri ada Andi dengan berat 40 Newton. Pertanyaannya, berapa jarak Andi dari titik poros biar mereka seimbang? Nah, di sini kita akan menghitung dengan cara pada waktu SMP jungkat-jungkit, bahwasanya menurut perhitungan SMP waktu kalian SMP, bahwasanya W1 dikali R1 sama dengan W2 dikali R2. W1 adalah berat Ani 60
Newton. L1 adalah jarak ani dari titik poros 2 meter. 2 sama dengan W2 adalah berat Andi 40 Newton dikali L2. L2 ini yang dipertanyakan. 60 dikali 2 adalah 120. 40 L2 berarti L2 nya adalah 120 dibagi 40 sama dengan 3 meter. Jadi jarak Andi dari titik poros biar seimbang mengimbangkan Andi yang beratnya 60 Newton dengan jarak 2 meter, berarti jarak Andi harus duduk 3 meter dari titik poros. Ini perhitungan jungkat-jungkit dengan berdasarkan perhitungan SMP. Bagaimana perhitungannya dengan aturan main aturan perhitungan momen gaya? Di sini perhatikan untuk benda satu ada di sebelah kanan. Si aning ini efek dari berat bendanya itu sendiri, berat si aning itu sendiri yang 60 Newton membuat si batang ini bergerak ke sini ya. Berarti ini berlawanan arah ya, karena dia membuat si batang ini bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti diketahui W1 atau F1 sama dengan min 60 Newton dengan jarak L1 2 meter. Nah, sementara Andi tadi duduk di sebelah sini ya. Efek dari berat Andi yang 40 Newton membuat batang ini bergerak searah jarum jam. Ini kan ke kanan nih, searah jarum jam. Maka dari itu W2 atau F2-nya adalah plus. Berarti di sini W2 atau F2 sama dengan plus 40 Newton. Pertanyaannya adalah F2. Nah, seimbang artinya 0. Jumlah torsi pada suatu titik poros dalam keadaan seimbang adalah 0. Berarti di sini torsi 1, torsinya Ani ditambah torsinya Andi sama dengan 0. Torsi rumusnya adalah F dikali L. Berarti di sini F1 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 sama dengan 0. Tapi ingat, untuk F1 karena dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, berarti F-nya adalah min. Berarti di sini min 60 dikali 2 ditambah 40 dikali L2 sama dengan 0. Min 120 ditambah 40 L2 sama dengan 0. Jadi ini pindah luas ke kanan. Jadi 40 L2 sama dengan 120. L2 nya adalah 120 dibagi 40 sama dengan 3 meter. 3 meter akan sama dengan 3 meter yang perhitungan SMP di sini. Jadi inilah perbedaan bagaimana perhitungan SMP dengan perhitungan bagaimana mengikuti aturan momen gaya atau torsi pada suatu jungkat-jungkit. Bagaimana dengan contoh soal berikutnya? Kita akan bahas selanjutnya. Baik, untuk soal selanjutnya kita akan menentukan besar momen gaya pada sebuah kunci Inggris yang membuka sebuah baut. Seperti hal yang kita tadi sudah simak di video di awal, bahwasanya misalkan di sini ada baut ya di tembok. Nah, kita akan membuka baut ini tapi dengan dua cara. Yang pertama, kita dorong atau tarik di ujung lengan atau di ujung kunci Inggris. Dan yang kedua, kita tarik atau kita dorong di tengah-tengah. Bagaimana hubungannya dengan momen gaya? Nah, besar momen gaya yang dihasilkan antara si gaya tersebut ditarik di ujung dengan ditarik di tengah, itu besar kecilnya mempengaruhi mudah atau susahnya si kunci Inggris ini dalam menggerakkan atau membuka baut tersebut. Cara yang pertama adalah mengukur panjang lengan gaya atau panjang si kunci Inggris tersebut ya. Di sini panjang dari ini tadi letak di mana si baut berada sebagai titik poros. Nah, di sini panjangnya dari titik poros ke ujung, panjangnya si kunci Inggris adalah 15 cm. Nah, kita sudah tulis di sini panjang bautnya, panjang lengannya atau panjang kunci Inggrisnya sepanjang 15 cm. Nah, sentimeter berarti harus dirubah ke meter. Berarti di sini 0,15 ya
dibagi 100 ya, berarti 15 dikali 10 pangkat min 2 meter. Berarti di sini hasil A-nya adalah 0,15 meter. Ini sebagai R, 0,15 meter. Nah, bagaimana besar momen gayanya? Berarti di sini torsi sama dengan F dikali R. Besar gayanya karena di sini taruh di ujung, berarti 20 Newton. L-nya di sini adalah 0,15. Biar perhitungannya mudah, berarti di sini 20 itu diubah 10 pangkat 1. 0,15 ini dirubah 1,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini dirubah sesuai dengan notasi ilmiah 10 berpangkat. 0,15 menjadi 1,5 10 pangkat min 1. 20 2 dikali 10 pangkat 1. Nah, jadi torsinya F dikali R, 20 dikali 0,15, ini biar mudah, 2 dikali 10 pangkat 1 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 1, berarti di sini 2 dikali 1,5 10 pangkat 1, 10 pangkat min 1. 2 dikali 1,5 3. 10 pangkat 1, 10 pangkat min 1, ini 10 ditambah min 1, artinya 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama dengan 1, berarti 3 dikali 1 itu adalah 3 Newton meter. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana notasi ilmiah atau 10 berpangkat, kalian buka lagi materi fisika kelas 10 semester 1. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, biar kalian nggak usah lama-lama membuka materinya. Contohnya, misalkan di sini 100 adalah 10 pangkat 2, 1000 adalah 10 pangkat 3. Kalau misalkan 0,1 berarti 1 kali 10 pangkat min 1, sebanyak 0 yang ada. 0,01 berarti 10 kali 10 pangkat min 2. 0,01 berarti 10 kali 10 pangkat min 3, seperti itu. Nah, udah paham? Nah, sekarang kita ke yang nomor 2. Bagaimana kalau si kunci Inggris ini ditarik di tengah-tengah? Berarti lengan gayanya L-nya bukan lagi 15 cm, tetapi setengahnya dari 15 karena dia ditarik di tengah-tengah. Berarti di sini L-nya adalah setengahnya dari 15, itu adalah 7,5 cm. Berarti di sini dirubah ke meter, berarti di sini 7,5 kali 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2 meter. Berarti di sini 7,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berapa besar momen gaya yang dihasilkan? Berarti di sini torsi sama dengan F dikali R. F-nya sama 20 Newton. L-nya adalah 7,5 dikali 10 pangkat min 2. 20-nya itu dirubah ke 2 kali 10 pangkat 1. 2 kali 10 pangkat 1 dikali 7,5 kali 10 pangkat min 2, berarti di sini 2 dikali 7,5 10 pangkat 1 10 pangkat min 2. 2 dikali 7,5 sama dengan 15. 10 pangkat 1 10 pangkat min 2, artinya 1 ditambah min 2 min 1, berarti 10 pangkat min 1. 15 dikali 10 pangkat min 1 artinya adalah 1,5 Newton meter. Berarti besar momen gaya yang dihasilkan kalau si gaya ini yang sama 20 Newton tapi ditaruh di tengah atau ditarik dari setengahnya panjang si kunci Inggris ini sebesar 1,5 Newton meter. Nah, otomatis lebih besar 3 Newton meter. Yang di ujung adalah 3 Newton meter, yang di tengah adalah 1,5 Newton meter. Itu artinya 3 lebih mudah dalam membuka baut, dan yang 1,5 itu susah dalam membuka baut. Besar kecil momen gaya yang dihasilkan itu artinya mudah atau susahnya suatu benda tersebut dalam menggerakkan benda yang diberi gaya tersebut. Katakanlah di sini adalah kunci Inggris dalam menggerakkan atau membuka baut tersebut, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita membuka pintu? Yang pertama dengan bentuk tegak lurus atau 90 derajat, dan yang kedua membentuk sudut
sekitar 30 derajat seperti hal yang video yang sudah kita simak tadi di awal. Untuk pembahasannya berikut ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan menentukan besar momen gaya pada daun pintu yang dibuka dengan dua cara. Cara yang pertama, di sini dibuka membentuk tegak lurus atau 90 derajat ya. Di sini sudutnya 90 derajat. Dibuka dengan gaya 50 Newton. Sesuai dengan video tadi bahwasanya pintu tersebut panjangnya adalah 70 cm. Berarti 70 cm dirubah dulu ke meter. Berarti di sini 70 dibagi 100 atau 0,7 atau 7 kali 10 per min 1 meter. Ini sebagai L-nya karena di ujung. Nah, yang kedua membentuk sudut 30 derajat sama dengan gaya 50 Newton. Nah, besar momen gaya nanti yang dihasilkan itu akan mempengaruhi atau artinya mudah atau susahnya gaya tersebut dalam membukakan pintu. Nah, untuk menentukan besar momen gaya ketika gaya tersebut membentuk sudut itu bukan lagi F dikali L, tetapi F dikali L dikali si theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk. Nah, sekarang kita yang nomor 1 dulu yang membentuk sudut tegak lurus atau 90 derajat. Berarti di sini torsi F dikali L dikali sin theta. Gayanya adalah gaya tarik atau gaya dorongnya 50. L-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 1 atau di sini 5 kali 10 pangkat 1 dikali 7 kali 10 pangkat min 1. 5 dikali 7 10 pangkat 1 10 pangkat min 1. 5 dikali 7 adalah 35. 10 pangkat 1 10 pangkat min 1 habis. 1 dikurangi 1 adalah 0. 10 pangkat 0 dalam notasi ilmiah artinya 1. Berarti tetap 35 dikali 1 adalah 35 Newton meter. Di sini besar momen gaya dihasilkan kalau ditarik dengan gaya 50 Newton dan bentuk sudut tegak lurus 90 derajat sebesar 35 Newton meter. Bagaimana kalau bentuk sudut 30 derajat? Nah, sekarang berarti di sini torsi F dikali L dikali sin theta. F-nya tetap sama 50, L-nya sama ya karena pintu yang sama. Berarti di sini 7 kali 10 pangkat min 1 sin 30. Nah, sin 30 adalah setengah. Berarti di sini 5 kali 10 pangkat 1 7 kali 10 pangkat min 1 dikali 0,5. Nah, berarti di sini 3 kali 5 dikali 7 10 pangkat 0 0,5. Nah, artinya adalah setengahnya. Berarti di sini 7 kali 5 adalah 35 dikali 0,5. 35 dikali 0,5 sekitar 15 ditambah 0,5 berarti 17,5 Newton meter. Artinya kalau membentuk sudut 30 derajat itu adalah 17,5 Newton meter, lebih kecil dari 35 Newton meter yang dibentuk dengan membentuk sudut 90 derajat. Nah, artinya ketika membukakan pintu dengan membentuk sudut tegak lurus itu lebih mudah daripada membuka pintu dengan membentuk sudut 30 derajat Celcius dengan letak yang sama di ujung pintu atau di ujung pas di gagang pintu tersebut. Nah, itu adalah perhitungan dari praktikum dari video pembelajaran yang sudah kita simak tadi bersama. Bagaimana kalau misalkan menentukan besar momen gaya yang dipengaruhi oleh berbagai gaya, lebih dari 1, 2 atau gaya. Contohnya di sini. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas di video selanjutnya.